Wah, jelas ini bikin bangga publik tanah air. Begini pernyataan jujur Zinedine Zidane usai timnas Indonesia ramai dibicarakan oleh banyak pemain hingga pelatih di ajang Piala Dunia 2026. Ternyata Zidane sampai bongkar 5 rahasia mengejutkan yang bikin fans timnas Indonesia bangga. Di sisi lain, begini reaksi mengejutkan Lionel Messi soal timnas Indonesia. Wah, kira-kira seperti apa ya? Penasaran kan dengan kelanjutan kisah dongeng imajinasi karangan admin ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Gelombang kejutan yang dihadirkan timnas Indonesia di panggung Piala Dunia 2026 terus memicu debat panjang di kalangan elit sepak bola dunia. Setelah mantan pelatih Italia Roberto Mancini dan kiper terbaik dunia Emiliano Dibu Martinez membongkar ilusi ranking 118 FIFA milik Indonesia, kini giliran maestro terbesar sepak bola modern asal Prancis, Zinedine Zidane yang angkat bicara. Namun, alih-alih sekedar mengamini analisis taktis yang beredar, mantan pelatih Real Madrid yang sukses mempersembahkan 3 trofi Liga Champions berturut-turut ini justru menawarkan point of view yang sama sekali berbeda. Jauh lebih filosofis, jujur, dan mencerahkan. Dalam wawancara eksklusif bersama L'Equipe di Paris, Zidane membedah fenomena skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman dengan kacamata seorang seniman lapangan hijau. Bagi Zidane, apa yang terjadi pada Indonesia bukanlah sekedar masalah kedisiplinan Eropa atau transformasi fisik, melainkan sebuah lahirnya identitas baru yang menggabungkan harmoni kultur dan anarki taktis yang indah. Membuka pernyataannya, Zidane langsung menyoroti analisis Roberto Mancini yang sempat final. Mancini sebelumnya menyebut bahwa dunia mengalami gegar budaya karena Indonesia kini mengadopsi fondasi kedisiplinan organisasi modern Eropa. Zidane tersenyum tipis, menghormati koleganya tersebut, namun langsung memberikan batasan tegas pada argumen itu. Saya membaca apa yang dikatakan Roberto Mancini. Dia adalah pelatih hebat, seorang mekanik taktik yang luar biasa. Dia melihat Indonesia seperti melihat sebuah mesin, struktur yang solid, postur yang kokoh, dan organisasi yang rapi. Tetapi, maaf, saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sepak bola tidak pernah menjadi ilmu matematika murni di atas kertas atau cetak biru komputer, ujar Zidane dengan gaya bicaranya yang tenang namun menghunjam. Menurut pria yang akrab disapa Zizou ini, jika kekuatan Indonesia hanya terletak pada disiplin Eropa yang dibawa oleh John Hartman atau para pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Luc Vickery, dan Michel Becker, maka Indonesia hanya akan menjadi replika membosankan dari tim-tim papan tengah Eropa. Jika Anda hanya ingin melihat tim yang disiplin dan mengandalkan fisik, Anda bisa menonton Swedia atau Polandia. Tapi mengapa dunia terpesona pada Indonesia saat ini? Mengapa Erling Haaland atau Federico Valverde sampai membicarakannya? Itu karena Indonesia tidak bermain seperti robot Eropa. Mereka membawa sesuatu yang sudah lama hilang dari sepak bola modern, keberanian yang murni, dan improvisasi yang tak tertebak, tegas Zizou. Zidane kemudian mengomentari kekaguman kapten Uruguay, Federico Valverde, yang memuji Indonesia karena berani berduel fisik secara bersih tanpa drama. Zidane yang semasa bermain dikenal sebagai gelandang dengan ketenangan luar biasa, namun memiliki determinasi tinggi, melihat aspek ini dari sisi psikologis terbalik. Valverde frustrasi karena tim-tim tradisional seringkali meredam kreativitas dengan trik-trik kotor atau provokasi. Ketika dia melihat Indonesia melawan Arab Saudi atau tim besar lainnya, dia melihat sebuah tim yang menolak untuk tunduk pada intimidasi psikologis. Indonesia bertarung secara fisik bukan karena mereka ingin merusak permainan, melainkan karena mereka menghormati sepak bola itu sendiri. Mereka mengkombinasikan keanggunan mengolah bola dengan ketangguhan mental. Itulah yang membuat mereka terlihat sangat berbeda di Asia. Urai legenda yang membawa Prancis juara Piala Dunia 1998 tersebut. Lebih lanjut, Zidane juga mengaitkan hal ini dengan komentar Erling Haaland mengenai energi tanpa batas yang dimiliki skuad Garuda. Menurut Zidane, energi luar biasa yang disorot Haaland bukanlah hasil dari latihan fisik yang menyiksa di pusat kebugaran, melainkan luapan emosional dari sebuah bangsa yang lapar akan pengakuan dunia. Haaland adalah seorang predator. Dia tahu kapan sebuah lini pertahanan merasa lelah atau takut. Dan dia melihat pemain-pemain Indonesia tidak memiliki rasa takut itu. Energi mereka bersifat emosional. Ketika Adrian Wibowo berlari di sayap, atau ketika lini tengah mereka melakukan high pressing, mereka tidak sedang berpikir tentang bertahan hidup. Mereka sedang menikmati momen bermain di panggung terbesar dunia. Itu adalah anarki taktis yang positif. Mereka tahu strukturnya, tetapi mereka tidak takut untuk keluar dari kotak demi menciptakan keajaiban. Salah satu poin paling menarik dari analisis Zidane adalah ketika ia menanggapi pernyataan pelatih timnas Jepang yang mengalami trauma taktis dan melihat bayangan Indonesia saat menghadapi fisik raksasa timnas Belanda. Roberto Mancini menganggap hal itu sebagai keberhasilan Indonesia membangun replika tim Eropa yang kokoh.
Namun, Zidane membantahnya dengan cerdas. Jepang adalah raja teknis di Asia. Mereka terbiasa mengontrol ritme permainan. Ketika mereka menghadapi Belanda, mereka menghadapi sejarah ratusan tahun sepak bola total football. Mengapa pelatih Jepang menyamakannya dengan Indonesia? Bukan karena Indonesia telah berubah menjadi Belanda, melainkan karena Indonesia berhasil menciptakan hibrida baru yang membingungkan sistem navigasi taktis Jepang, jelas Zidane. Zidane memaparkan bahwa kekuatan sejati skuad Garuda saat ini terletak pada keunikan komposisinya. Mereka memiliki pemain-pemain yang ditempa di akademi-akademi terbaik Eropa, namun di dalam dada mereka mengalir darah sepak bola Indonesia yang dinamis, cepat, dan penuh gairah. Jangan salah menilai, Indonesia tidak sedang mereplikasi Belanda atau negara Eropa manapun. Apa yang dilakukan John Herdman adalah memberikan koridor taktis, tetapi dia membiarkan jiwa asli sepak bola Indonesia tetap hidup. Ketika Anda menghadapi tim yang memiliki organisasi Eropa, namun memiliki kelincahan, kecepatan, dan kenekatan khas Asia Tenggara, Anda tidak sedang menghadapi tim konvensional. Anda sedang menghadapi teka-teki yang sulit dipecahkan. Itulah mengapa Jepang merasa terancam, tambahnya. Sama seperti Mancini dan Emiliano Martinez, Zidane juga tertawa ketika ditanya mengenai posisi Indonesia yang secara administratif masih tertahan di peringkat 118 FIFA di tahun 2026 ini. Baginya, sepak bola modern bergerak jauh lebih cepat daripada kalkulasi algoritma ranking yang usang. Di Real Madrid, saya selalu mengatakan kepada para pemain saya, jangan pernah melihat apa yang tertulis di surat kabar atau statistik di atas meja. Di atas lapangan, semua itu runtuh. Ranking 118 FIFA, angka itu hanya berguna untuk para pencatat arsip sejarah, bukan untuk pelatih yang berdiri di pinggir lapangan, cetus Zidane dengan nada blak-blakan. Zidane menilai bahwa akselerasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memotong kompas proses evolusi sepak bola yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun. Secara administratif, sistem ranking membutuhkan waktu untuk mengakumulasi poin. Tetapi secara de facto, kualitas permainan tidak bisa berbohong. Jika Anda menempatkan tim peringkat 118 konvensional di hadapan tim-tim top dunia, mereka akan hancur dalam 15 menit pertama. Tapi lihat Indonesia, mereka mendikte permainan. Mereka membuat kiper sekelas Dibu Martinez harus melakukan penyelamatan heroik, dan mereka membuat para pengamat Eropa terperangah. Secara kualitas kolektif dan dinamika permainan, Indonesia hari ini berada di level 25 besar dunia, tanpa keraguan sedikitpun. Menutup analisis panjangnya, Zidane memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap aspek sportivitas timnas Indonesia yang sebelumnya juga disinggung oleh Emiliano Martinez. Di era sepak bola modern yang seringkali dikotori oleh taktik mengulur waktu, berpura-pura cedera, dan drama teatrikal di atas lapangan, Indonesia muncul sebagai penyegar. Saya selalu menyukai sepak bola yang dimainkan dengan rasa hormat dan harga diri. Apa yang dikatakan Martinez tentang laga di Jakarta sangat akurat. Pemain-pemain Indonesia menderita, mereka ditekan oleh juara dunia, tetapi mereka berdiri tegak. Mereka tidak mencari jalan pintas yang murah dengan berguling-guling untuk menghentikan momentum. Mereka bertarung dengan jantan, kata Zidane dengan mata berbinar. Bagi Zidane, karakter menolak untuk bermain drama adalah modal terbesar bagi sebuah negara untuk menjadi raksasa baru. Taktik kotor mungkin bisa mencuri 1 atau 2 kemenangan kecil, tetapi mentalitas yang bersih dan berani adalah apa yang membedakan tim mediocre dengan tim legendaris. Indonesia sedang membangun sebuah warisan, legacy. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah negara dari Asia Tenggara bisa bermain sepak bola dengan intensitas tinggi, fisik yang kuat, organisasi yang modern, namun tetap memegang teguh keindahan dan sportivitas. Dunia boleh saja terkejut, tetapi bagi saya yang melihat sepak bola dengan hati, transformasi Indonesia adalah hal terindah yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Jangan lagi menganggap mereka underdog, hormati mereka sebagai kekuatan baru yang menuntut tempat di papan atas dunia. Pungkas Zidane. Dengan kesaksian dari Zidane yang melengkapi analisis Mancini dan Martinez, narasi mengenai timnas Indonesia kini telah bergeser sepenuhnya. Skuad Garuda bukan lagi sekedar tim kejutan yang beruntung, melainkan sebuah subjek analisis taktis dan filosofis yang diakui oleh para pemikir terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, di sisi lain, Kapten sekaligus mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, baru saja memamerkan sihirnya di atas lapangan dengan mencetak hat-trick spektakuler saat melumat Aljazair di babak grup Piala Dunia 2026. Namun, dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan yang emosional di Veltins Arena, fokus media global justru sedikit bergeser ketika La Pulga ditanya mengenai gelombang pembahasan taktis yang sedang mengguncang dunia, fenomena kekuatan baru timnas Indonesia. Saya mendengar apa yang dikatakan Dibu dan Zinedine, dan saya harus menegaskan, Dibu tidak melebih-lebihkannya sama sekali. Dunia saat ini melihat sepak bola terlalu mekanis. Mereka hanya melihat angka-angka di atas kertas. Tapi bagi kami yang berada di dalam lapangan, angka 118 itu sama sekali tidak ada artinya ketika Anda harus berduel selama 90 menit, ujar Messi dengan nada tenang namun tegas.
Messi mengenang bagaimana atmosfer sepak bola di Indonesia memiliki magis tersendiri yang mampu melipat gandakan motivasi para pemainnya. Meskipun ia tidak turun bertanding secara langsung dalam laga historis tahun 2023 di Jakarta karena alasan kebugaran, Messi mengungkapkan bahwa ia menonton seluruh pertandingan tersebut dari layar kaca dengan penuh rasa kagum. Waktu itu di Jakarta 2023, Argentina datang sebagai juara dunia baru. Banyak yang mengira kami akan menang mudah dengan 5 atau 6 gol. Tapi yang saya lihat dari luar lapangan adalah sebuah tim yang bermain dengan organisasi yang sangat rapi dan keberanian yang luar biasa. Rekan-rekan saya di ruang ganti setelah pertandingan berkata bahwa lini belakang Indonesia sangat menyulitkan. Jika beberapa tahun lalu saja mereka sudah bisa membuat frustrasi juara dunia, bayangkan level mereka sekarang di tahun 2026 ini bersama John Herdman. Mereka bermain seperti sebuah keluarga. Di sepak bola, Anda bisa membeli taktik, Anda bisa menaturalisasi pemain, tetapi Anda tidak bisa membeli gairah dan rasa cinta pada jersey yang Anda kenakan. Indonesia memiliki itu. Energi konstan yang disorot oleh Erling Haaland adalah bukti bahwa mereka bermain dengan hati. Itulah mengapa mereka bertransformasi begitu cepat. Menutup sesi wawancaranya, sang legenda hidup sepak bola dunia ini memberikan sebuah pesan menohok bagi negara-negara besar yang masih memandang sebelah mata peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Sepak bola terus berkembang. Negara-negara tradisional tidak bisa lagi bersandar pada nama besar sejarah mereka. Aljazair yang baru kami hadapi hari ini memberikan perlawanan hebat dan Indonesia berada di jalur yang sama. Mereka adalah tim yang siap memberikan kejutan buruk bagi siapa saja yang merasa di atas angin. Tutur Messi seraya meninggalkan podium ruang konferensi pers. Pernyataan jujur dari Lionel Messi ini semakin melengkapi legitimasi global bagi timnas Indonesia. Setelah Mancini membedah strukturnya, Zidane memuji jiwanya, dan Martinez bersaksi atas ketangguhannya. Ini sang GOAT, greatest of all time sendiri yang mengesahkan bahwa Garuda telah resmi lepas landas menuju jajaran elit dunia. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Das.